C40 Apa hasilnya Ma? 1 minggu telah berlalu, Satria ataupun Azizah kini hidup bahagia. Astuti pun menerima Azizah dengan baik, bahkan Astuti membayar dokter Ogin untuk Azizah. Sudah program hamilnya berhasil. Alhamdulillah, kesehatannya sudah membaik, bahkan bekas operasi juga sudah tidak bermasalah lagi. Semoga dengan cara ini, kalian berdua segera diberi kepercayaan oleh Allah. Ujar Sela, yang memeriksa Azizah di rumah. Terima kasih dok, ucap Satria. Sela tersenyum. Aku tidak melihat Bu Astuti beberapa hari ini, apakah beliau sehat-sehat saja? Mama pergi ke Inggris bersama dengan papa, sudah 2 hari, ada perjalanan bisnis. Pungkas Satria. Wah, beruntung sekali kamu Sat, memiliki orang tua yang begitu ambisius dalam karir, padahal mereka berdua tidak muda lagi, padahal mereka bukan orang yang kekurangan uang. Benar, Mama sama Papa sudah dari saya kecil memang sangat menggilai yang namanya bisnis tante. Sela tersenyum, sembari membereskan semua barang bawaannya. Satria membantu Azizah untuk duduk. Tok, tok. Iya Bi, sahut Satria, saat melihat Atun, yang mengetuk pintu kamar, padahal sedikit terbuka. Tuan, di depan ada tamu, katanya mencari Dokter Sela. Oh, itu anak saya, sambung Sela, yang tersenyum, lalu beranjak keluar dari kamar Azizah setelah berpamitan kepada mereka berdua. Saya akan mengantar Anda ke depan, ujar Satria. Mas, aku juga ingin keluar. Satria pun membantu Azizah untuk turun dari ranjang, dan dibantu oleh Satria untuk keluar dari kamarnya. Mereka bertiga berjalan ke arah ruang tamu, di mana anak Sela menunggunya. Ayo kita pulang, ajak Sela. Kejora, panggil Azizah saat melihat wanita yang duduk di sofa rumahnya. Kejora terlihat kebingungan, karena ia tidak mengenal sosok wanita yang bersembunyi di balik cadar itu. Kejora, ini aku Azizah, teman SMA-mu dulu, di desa gelap. Lanjut Azizah, yang berjalan ke arah Kejora. Azizah, anak Bu Sunarsi. Tanya Kejora balik, yang memang juga termasuk tetangga Azizah dulu. Azizah mengangguknya. Kejora langsung memeluk Azizah. Bagaimana kabarmu? Tanya Azizah, saat pelukan itu sudah dilepas oleh keduanya. Aku baik, kamu bagaimana? Apa kamu pasien mamaku? Benar, aku lagi program kehamilan. Tidak menyangka ternyata Dokter Sela adalah mamamu. Pantesan kamu sangat pintar dulu. Tidak diragukan lagi jika Dokter Sela adalah mamamu Kejora. Puji Azizah, Kejora nampak malu mendapatkan pujian itu. Aku tidak menyangka dapat bertemu denganmu. Setelah mendapat kabar pembatalan beasiswa kamu, aku terkejut, padahal kamu sudah lulus di universitas terbaik masa itu, dan dapat beasiswa, tapi malah disia-siakan. Azizah hanya tersenyum mendapat berbagai macam komentar dari temannya itu. Apa sekarang kegiatanmu? Aku baru saja mengambil formulir untuk pekerjaan magangku. Ujar Kejora yang lesu. Ada apa? Bukankah kamu kuliah bagian bisnis? Kenapa tidak memilih salah satu perusahaan terbaik untuk kamu magang? Dia bisa aja bekerja di kantor almarhum papanya. Hanya saja, ia merasa tidak enakan dengan papa tirinya, padahal suami tante yang kedua itu orangnya baik. Pungkas Sela. Terlihat raut wajah Kejora yang berubah saat mendengar kata-kata mamanya. Apa kamu masih membutuhkan tempat untuk magang? Aku bisa membantumu. Sambung Satria berjalan ke arah Azizah. Tidak usah, aku bisa mencari sendiri. Tolak Kejora, yang tidak ingin merepotkan orang lain. Tidak apa-apa, aku punya rekomendasi yang bagus untukmu. Kalau setuju aku besok akan menjemputmu di rumah dan membawamu ke tempat magang. Tukas Satria, terlihat Kejora yang sedang berpikir. Sudah, terima saja, Dokter Sela juga akan setuju, benarkan dok? Tanya Azizah. Sela tersenyum sembari mengangguk. Baiklah, maaf jika merepotkan, tidak perlu jemput ke rumah, besok aku sendiri yang datang kemari. Ya sudah, boleh juga, kalau begitu sampai bertemu besok pagi. Iya. Kami pamit pulang dulu, Azizah ini resep obat,
minta Satria untuk mencarinya di apotik bila di rumah sakit Purna kosong. Tunggu Kejora, berikan aku nomor ponselmu. Oh iya, benar, nih. Kejora memperlihatkan layar ponselnya kepada Azizah. Terima kasih dok, ucap Satria, yang mengambil resep di tangan dokter Sela. Sama-sama, kami pamit dulu. Baiklah. Sela dan Kejora segera pergi meninggalkan kediaman Purna. Setelah kepergian Sela dan Kejora, Satria pun pamit untuk ke kantor, untuk bertemu dengan kliennya. Hati-hati mas. Iya sayang, aku pamit dulu. Satria mengecup kening Azizah, lalu pergi meninggalkan ruang tamu. Setelah kepergian Satria, Azizah pun hendak kembali ke kamar, namun Atun memanggilnya. Nyonya. Iya Bi. Persediaan bahan makanan kita sudah habisnya, seharusnya memang ini hari mau belanja. Gimana ya Bi? Azizah pun bingung. Selama menikah dengan Satria, Azizah tidak pernah meminta uang kepada Satria, kecuali Satria sendiri yang memberinya kepada Azizah. Gini saja Bi, kita pergi sama-sama untuk belanja bagaimana? Aku punya sedikit uang, tapi enggak banyak. Cukup untuk belanja hari ini dan besok, bagaimana? Sayang, teriak Satria dari depan. Azizah langsung menoleh, melihat Satria sudah kembali lagi. Mas, kembali lagi. Iya, aku baru ingat hari ini seharusnya Biatun belanja mingguan, kan? Benar Den, baru saja Bibi bilang sama Nyonya, tapi, kata Nyonya uangnya tidak cukup. Ujar Biatun. Satria langsung melirik ke arah Azizah. Satria langsung membuka dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang kertas, memberikannya kepada Biatun. Bibi, belanja seperti biasa ya, ajak Rani saja untuk temaninya. Aku titip beberapa buah segar untuk istriku. Baik Den, Bibi pergi dulu. Biatun berlalu dari hadapan mereka berdua, kini hanya tinggal Satria dan Azizah. Sayang, kenapa enggak bilang kalau kamu enggak punya uang? Aku sudah menyimpannya di lemari hiasmu, kenapa enggak ambil di sana? Aku enggak tahu, ya kupikir aku tidak membutuhkannya. Jika butuh, ambil saja di lemari hias, itu semua milikmu. Ujar Satria, yang menyentuh pipi Satria yang tertutup cadar. Aku pergi dulu, hati-hati mas. Iya, Satria pun kembali pergi meninggalkan dapur. Begitu juga dengan Azizah yang kembali ke kamarnya. Tiba di kamar, Azizah iseng membuka lemari hias, seperti yang Satria bilang, dan ternyata isinya benar-benar membuat Azizah terkejut. Lemari itu satu barisan dipenuhi dengan uang nominal 50.000 dan nominal 100.000. Ini terlalu berlebihan, terlalu banyak. Gumam Azizah yang menutup kembali lemari tersebut. Tepat jam 8. Satria sudah berada di meja makan, dan dia baru saja selesai sarapan. Bi, nanti tolong bereskan gudang belakang ya, aku ingin menyimpan beberapa barang yang tidak penting, karena sudah membeli yang baru, aku ingin menggantikan lemari baju dengan yang baru. Pungkas Satria. Mas, bukankah yang lama masih bagus? Iya, tapi terlalu kecil, aku sudah pesan yang lebih besar, hanya 8 pintu saja. 8 pintu. Azizah membulatkan matanya. Iya hanya 8 pintu, yang lama, kan 6 pintu, sepertinya kecil. Apakah itu tidak berlebihan? Tidak sayang, kapan kamu mau belanja? Tanya Satria. Hari ini juga boleh mas. Aku jemput kamu siang nanti. Iya mas. Dan, barang di gudang apa boleh Bibi ambil yang tidak dipakai lagi? Ada banyak baju di sana dan juga barang lainnya. Boleh Bi, ambil saja, lagian kami tidak membutuhkan itu lagi. Terima kasih banyak Den. Sama-sama Bi, Atun pun membereskan meja makan, saat Satria dan Azizah sudah selesai sarapan. Ceklek, Satria membuka pintu depan, di luar sudah ada Kejora yang menunggunya. Loh, kenapa enggak mau kalau sudah tiba? Seru Azizah, berjalan ke arah Kejora. Aku juga baru tiba, ini sudah mau berangkat. Iya, sayang, aku pamit dulu, nanti siang aku menjemputmu. Iya mas,
Hati-hati, di saat Satria mengecup kening Azizah, dan Azizah menyalami tangan Satria, membuat Kejora tersenyum, dan membayangkan jika kelak dia juga akan begitu. Satria berdeham saat melihat Kejora yang tersenyum melihat mereka berdua. Ayo berangkat, ajak Satria. Baik Pak, Kejora pun ikut masuk, dan hendak duduk di belakang. Kenapa enggak duduk di depan saja? Karena Mas Satria nyetir sendiri. Nanti dikira orang taksi online lagi, ledek Azizah. Kejora langsung tertawa kecil dan malu. Ia pun pindah ke depan dan duduk di depan bersama dengan Satria. Sayang berangkat dulu. Iya Mas. Mobil Satria pun keluar dari halaman rumah Purna. Setelah mobil itu pergi, Azizah kembali masuk ke dalam rumah. Bi, ayo kita bereskan gudang, biar aku bantu. Tidak usahnya, nanti Tuan marah. Tidak apa-apa, yok biar cepat selesai. Akhirnya Biatun pun nurut dan pergi membereskan gudang dengan dibantu oleh Azizah. Asteris. Tiba di depan perusahaan Andara, Satria dan Kejora langsung turun. Di sini, selalu menerima mahasiswi magang, hanya saja kadang tidak banyak yang lolos. Ujar Satria. Semoga aku beruntung. Sahut Kejora, lalu mengikuti langkah kaki Satria dari belakang. Siang Pak Satria, apa hari ini ada jadwal meeting? Tanya seorang wanita di bagian resepsionis. Tidak ada, Aldo ada. Ada, Pak Aldo baru saja tiba Pak. Oke, aku akan segera masuk. Satria pun segera berjalan ke arah ruangan Aldo, dan diikuti oleh Kejora. Tentu saja semua mata memandang ke arah Satria dan Kejora, karena Satria sendiri jarang membawa wanita bersamanya selain Bella dulu. Tok, masuk, ceklek. Ah, Satria, kau di sini. Apa ada meeting? Aldo segera bangkit dari duduknya begitu tahu yang datang Satria. Tidak, aku membawa seseorang kemari, untuk magang di perusahaanmu. Ujar Satria yang melangkah masuk. Siapa? Aldo pun menghampiri Satria. Kejora masuk. Titah Satria, mendengar nama itu membuat Aldo menaikkan satu alisnya menatap Satria. Loh kamu. Kejora menatap Aldo sembari menunjuk ke arah Aldo. Kamu. Aldo berkacak pinggang melihat Kejora. Kalian saling kenal. Tanya Satria yang bingung, melihat keduanya. Kami tidak sengaja bertemu di restoran, dan ceritanya sangat panjang, ujar Aldo, berjalan ke arah sofa. Satria ataupun Kejora mengikuti Aldo menuju sofa. Jadi, Sat apa yang bisa ku bantu? Aku sih tidak butuh bantuanmu, hanya saja aku kemarin merekomendasikan perusahaanmu kepada Kejora, dan dia ini anak dari Dokter Sela, aku yakin kamu bisa menerimanya magang di tempat ini. Pungkas Satria, Aldo hanya tersenyum, sembari mengingat seseorang. Tunggu sebentar, aku akan menghubungi seseorang. Aldo mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya, lalu menghubungi Bara. Aldo sengaja menggunakan panggilan dengan loudspeaker. Tut, iya Do, sahut seseorang setelah panggilannya terhubung. Ada seseorang yang mencarimu, sepertinya ini tugasmu. Ujar Aldo. Aku sibuk, aku tidak punya waktu untuk mengurus orang lain. Ketus Bara, di seberang sana. Apa yang membuatmu sibuk? Bukankah kamu di kantor? Aku ada di lobi, sedang menemani wanita cantik yang sedang mempersiapkan proposal untuk klien kita nanti sore. Pungkas Bara, Kejora mengerutkan dahinya, tapi berbeda dengan Aldo yang sedang menahan tawanya. Yakin kau enggak mau ke sini? Tanya Satria. Satria, kau juga di kantor? Iya aku ke sini, membawa seseorang untuk bertemu denganmu. Tapi kau sibuk, kalau dia pria sudah pergi saja, hari ini aku tidak punya banyak waktu, aku matikan ya. Ya sudah, padahal yang dibawa Satria calon mahasiswi magang perusahaan kita, bukankah kamu yang mengurus karyawan magang? Tunggu, jangan matikan dulu, aku akan segera ke sana. Tut, panggilan terputus, panggilan diputusan secara sepihak oleh Bara. Kalau perempuan saja cepat, ujar Aldo menyimpan kembali ponselnya. Kejora, nanti Bara yang akan mengurus pendaftaran magang kamu ya,
biasanya dia yang handle karyawan magang. Terima kasih Pak, panggil Aldo saja, Bapak terlalu tua untuk saya yang muda. Narsis, cibir Satria. Aldo hanya tertawa kecil mendengar cibiran Satria. Brak, bara mendorong pintu ruangan Aldo dengan begitu kuat, membuat orang tiga itu menoleh bersama ke arah bara. Kenapa enggak bilang kalau yang datang ke Jora? Seru bara, berjalan ke arah mereka yang duduk di sofa. Tapi katamu, kamu lagi sibuk bersama dengan wanita, ledek Aldo. Enggak. Bara langsung membantah dan tersenyum paksa ke arah Kejora, yang menatapnya dengan datar. Bar, aku membawa Kejora ke sini, untuk daftar magang di perusahaan kalian, kuharap kalian memberikan yang terbaik untuk dia. Tukas Satria. Aku mengerti, serahkan semuanya padaku, ayo Kejora, aku akan membawamu ke ruangan karyawan magang. Di sana kamu juga bisa mengambil formulirnya. Kejora langsung bangkit dari duduknya dan pergi meninggalkan ruangan Aldo. Blam. Pintu ruangan tertutup, Satria pun berencana untuk pamit dan bangkit dari tempat duduknya. Der, ponsel milik Aldo kembali bergetar. Iya Ma, yang menelpon ternyata Mela. Kamu sibuk, ada apa Ma? Aku mengirim seseorang untuk mengantar hasil tes DNA ke kantormu, yang kamu minta waktu itu. Aldo segera melirik ke arah Satria. Apa hasilnya Ma? Kamu bisa melihatnya sendiri. Oke, terima kasih banyak Ma. Sama-sama. Panggilan terputus, Satria yang sudah memegang handle pintu pun dipanggil kembali oleh Aldo. Satria tunggu.